singkat mengenai negara Kanada. Negara Kanada pertama kali ditemukan oleh kelompok pelaut Viking yang dipimpin oleh Leif Erikson, yang diperkirakan sudah tiba di wilayah tersebut sebagai cikal bakal Kanada sejak abad ke-11. Sesudah rombongan pelaut Viking tersebut, maka datanglah pelaut Viking lain berduyun-duyun datang ke Amerika Utara dan sempat mendirikan permukiman di sana. Namun karena tujuan mereka hanyalah untuk berdagang, hanya sedikit penduduk Viking yang menetap di sana. Pemukiman yang mereka dirikan sendiri nantinya terbengkalai seiring berjalannya waktu. Tahun 1496, pelaut John Cabot diberi perintah oleh Raja Inggris Henry ke-7 untuk berlayar mencari daratan yang masih belum terjamah. Ia pun memulai pelayarannya ke arah barat setahun kemudian dan berhasil menginjakan kakinya di daratan Amerika. Cabot lantas mengklaim daratan yang baru di zamannya itu sebagai wilayah milik kerajaan Inggris. Namun seperti halnya Columbus yang mengira kalau ia sudah mencapai India, Cabot awalnya mengira kalau wilayah yang dia darati itu adalah benua Asia. Diperebutkan Inggris dan Prancis. Inggris bukanlah satu-satunya negara Eropa yang berminat mencari koloni baru di daratan yang masih asing. Tahun 1534, Jacques Cartier berlayar ke Teluk St. Lawrence dan mengklaim daratan di sekitarnya sebagai wilayah milik Prancis. Sadar kalau daratan yang sama sekali baru, rombongan pelaut Inggris yang dipimpin oleh Sir Humphrey Gilbert lantas berlayar ke arah barat untuk mendirikan permukiman permanen di Amerika Utara. Rencana Gilbert untuk mendirikan permukiman permanen ini berakhir dengan kegagalan. Namun, ia berhasil mengklaim Newfoundland sebagai wilayah milik Inggris pada tahun 1583. Selanjutnya ada Prancis yang pada akhirnya berhasil mendirikan permukiman permanen pertama di wilayah cikal bakal Kanada setelah pada tahun 1608 Samuel de Champlain dan anak buahnya mendirikan permukiman permanen yang bernama Quebec. Oleh para imigran asal Prancis, Quebec dioperasikan sebagai pelabuhan dagang untuk menampung kulit bulu-bulu berang yang berhasil diburu di sana. Tahun 1662, Prancis mencaplok Newfoundland dan menghancurkan seluruh pemukiman Inggris yang ada di sana. Tahun 1864 di Charlottetown, Pulau Prince Edward. 3 tahun kemudian, alias pada tahun 1867, Nova Scotia, New Brunswick, dan 2 provinsi Kanada sepakat untuk menyatu, membentuk Serikat Konfederasi dengan nama Kanada. Dari aspek kebahasaan, Kanada sebagai negara tujuan imigrasi di dunia memiliki bahasa dan budaya yang beragam. Menurut laporan sensus penduduk nasional Kanada, bahasa Inggris dan bahasa Perancis adalah bahasa yang paling banyak digunakan di Kanada, di mana 56,9% penduduk Kanada menuturkan bahasa Inggris sebagai bahasa ibu dan 21,3% penduduk Kanada menggunakan bahasa Perancis sebagai bahasa ibu. Kanada mengakui bahasa Inggris dan bahasa Perancis sebagai bahasa resmi. Bahasa Inggris dan bahasa Perancis ditetapkan sebagai bahasa resmi di Kanada melalui Akta Bahasa Resmi yang ditandatangani pada tahun 1969. Penggunaan bahasa Inggris dan bahasa Perancis dalam negara Kanada. Jadi bahasa Prancis itu merupakan bahasa paling dominan di Provinsi Quebec dengan persentase sebesar 79,95% dari keseluruhan penduduk Quebec berbicara dalam bahasa Prancis di rumah. Dari total 13 provinsi dan daerah teritori di Kanada, bahasa Inggris ditetapkan sebagai bahasa resmi di 7 provinsi dan 5 provinsi lain mengakui bahwa bahasa Inggris sebagai bahasa resmi secara de facto. Jadi bahasa Prancis menjadi bahasa resmi di 5 provinsi di Kanada, sedangkan provinsi
Nunavut dan Teritoria Barat Laut Kanada mengakui bahasa-bahasa asli penduduk lingkar Arktik sebagai bahasa resmi. Nah, ada pula lagu kebangsaan Kanada, O Kanada, itu dapat dinyanyikan dalam dua bahasa yang berbeda, baik itu bahasa Inggris ataupun bahasa Prancis. Nah, salah satu proses yang harus dipenuhi bila ingin menjadi warga negara Kanada adalah harus dapat menyanyikan lagu O Kanada dalam dua bahasa tersebut. Jadi artinya negara Kanada ini mengakui bahwa bahasa Prancis dan bahasa Inggris ini merupakan bahasa resmi mereka. Nah, ketika warga negara Kanada ini menyanyikan lagu kebangsaan mereka pun, mereka juga harus menguasai lagu kebangsaan mereka ini dengan dua bahasa yang berbeda, yakni bahasa Inggris dan bahasa Prancis, karena ini merupakan sebuah keharusan ketika menjadi warga negara Kanada. Bahasa penduduk asli Kanada. Selain bahasa-bahasa para pendatang di Kanada, bahasa asli penduduk Kanada masih dapat dijumpai terutama di wilayah lingkar Arktik Kanada. Persentase keseluruhan penutur bahasa asli Kanada hanya mencapai 0,6% dari total populasi penduduk Kanada atau berjumlah sekitar 200.725 orang. Daftar bahasa penduduk asli Kanada. Yang pertama, bahasa Crea. Yang kedua, bahasa Inuktitut. Yang ketiga, bahasa Ojibwe. Yang keempat, bahasa Innu. Yang kelima, bahasa Denesuline. Yang keenam, bahasa Anishinaabe. Yang ketujuh, bahasa Mi'kmaq. Yang kedelapan, bahasa Dakota atau Sioux. Yang kesembilan, bahasa Atikamekw, dan lain-lain, di bawah 5.000 penutur. Hal-hal yang menarik dalam Kanada yaitu: 1. Kanata adalah perkataan Silt-Lefant Iroquois untuk perdesaan atau perkampungan. Selanjutnya, O Kanada nama asal lagu nasional yang ditulis oleh Adolphe Basel Rotier atau lirik Prancis, dan pertama tampil di kota Quebec pada tahun 1880. Lagu tersebut diterima oleh Parlemen Kanada pada tahun 1667 sebagai lagu kebangsaan nasional tidak resmi dan menjadi resmi pada tanggal 1 Juli 1980. Kedua, perbatasan antara Kanada dan Amerika resmi dikenal sebagai batas internasional. Ketiga, semboyan Kanada Amare Uske et Mer artinya dari laut ke laut. Keempat, meski Nova Scotia diakui sebagai bandara pertama Kerajaan Inggris oleh Raja Charles I pada tahun 1625, Kanada tidak memiliki bendera nasional sampai tanggal 15 Februari 1865, ketika bendera bergambar dan mapelnya dipakai oleh parlemennya. Keenam, Kanada adalah negara terluas di dunia setelah Rusia dengan luas 3.855 sampai 103 mil persegi. Kepadatan penduduknya adalah 86 orang per mil persegi dan menjadikan Kanada sebagai negara berpopulasi paling jarang ke-9 dunia. Selanjutnya, rata-rata harapan hidup di Kanada adalah 8116 tahun, tertinggi ke-8 dunia. Pantai timur Kanada diduduki oleh Viking sekitar tahun 1000 Masehi. Pada tahun 1642, kelompok mistik agama dari Prancis terinspirasi pandangan untuk membangun kota misionaris di hutan belantara Kanada. Selain itu, di negara Kanada tertarik dengan Alert atau di wilayah Nunavut adalah perkampungan permainan paling utara di dunia. Kanada menjadi negara pada tanggal 1 Juli 1867 yang terkenal sebagai sebuah organisasi yang sekarang mempunyai lebih dari 2.800 anggota. Meski di permainan hoki es adalah olahraga paling umum di Kanada, tetapi permainan lacrosse, permainan memakai bola dan tongkat panjang yang berajut. Ibu kota Ottawa pada mulanya bernama Boyton setelah Kolonel John Bay yang mengepalai pembangunan Canal Rideau untuk menghubungkan sebagai Ottawa dengan Danau Ontario. Kanada memiliki garis pantai terpanjang dari sebuah negara dunia dengan panjang 1.500–1.600 mil. Raja Inggris yang sekarang adalah Ratu Elizabeth II adalah kepala negara Kanada. Kondisi geografis Kanada.
Kanada, menurut letak geografis, Kanada terletak di antara Samudra Atlantik dengan Amerika Serikat dan Samudra Pasifik, Alaska dengan Samudra Atlantik, yaitu ada 6 bagian. Yang pertama, daerah Perluiska meliputi sepanjang Teluk Hudson dan danau-danau yang terbesar merupakan daerah yang terluas di bagian Kanada. Yang kedua, daerah rendah, Water and Danau yang terbesar yang berada di timur perluas Kanada. Yang ketiga, pegunungan Arvada. Kanada merupakan pegunungan yang meliputi daerah perbatasan bagian timur. Sedangkan yang keempat, daerah luas pegunungan Rocky antara Samudra Pasifik, daerah daratan luas yang terdiri batu-batu karang. Yang kelima, daerah daratan luas yang menangkap daerah berbatasan dengan Amerika Serikat. Yang keenam, kawasan atletik yang seluruhnya yang terletak di sepanjang laut Amerika dan pulau-pulau sekitarnya. Kanada merupakan negara yang terbesar pertama di benua Amerika. Dalam segi luas wilayah Kanada 9,922 sampai dengan 330 km di bagian Kanada. Secara ternomis, Kanada terletak antara 8.000 luasnya. Ada beberapa wilayah negara yang ada di bagian Kanada. Batas wilayah Samudra Atlantik, batas bagian timur. Samudra Atlantik, original batas selatan. Amerika Serikat, batas di bagian barat. Samudra Pasifik dan Alaska di bagian selatan. Hubungan bilateral RI dan Kanada. Yang pertama adalah hubungan politik. Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Kanada dimulai sejak ditandatanganinya persetujuan kedua negara untuk masing-masing membuka perwakilan diplomatik pada tanggal 9 Oktober 1952. Pembukaan perwakilan RI di Kanada tahun 1952 yang dikenal dengan nama Legation Office beralamat di Aylmer Road, Quebec. Pejabat diplomatik pertama yang ditunjuk memimpin kantor perwakilan RI adalah VX Miramas SH dalam kapasitas sebagai Charge d'Affaires. Indonesia-Kanada akan memperingati 60 tahun hubungan diplomatik pada 2012. Namun demikian, secara historis hubungan kedua negara sudah dimulai tahun 1948, yaitu di negara tengah usaha Indonesia mencari dukungan di politik serta pengakuan internasional di forum PBB atas kemerdekaan yang diproklamasikan 17 Agustus 1945. Selanjutnya ada forum konsultasi bilateral. Secara umum, hubungan antara bilateral RI, negara Indonesia, dan Kanada dalam 6 dasawarsa terakhir berjalan dengan baik. Bahkan terdapat pencapaian yang mengembirakan dengan terlaksananya pertemuan bilateral Menlu RI dan Menlu Kanada di Ottawa pada tanggal 17 Mei 2006. Yang sebelumnya pertemuan bilateral kedua Menlu hanya dilakukan di sela-sela pertemuan regional atau multilateral. Selanjutnya ada dialog HAM. Untuk dialog HAM, Indonesia dan Kanada berbagi pengalaman dan pengetahuan dalam mendorong penghormatan HAM di negara masing-masing. Penghormatan pemerintah Kanada senantiasa konsisten dalam dukungannya untuk peningkatan pemahaman serta penghormatan terhadap HAM di Indonesia. Dialog HAM Indonesia-Kanada kini telah dilaksanakan sebanyak 8 kali. Yang terakhir dilaksanakan di Ottawa, Agustus 2013. Sehari sebelum pelaksanaan MKB Kanada ketiga. Dalam dialog HAM, kedua negara membahas berbagai upaya memajukan penghormatan HAM
misalnya pembentukan dan pelaksanaan rencana aksi nasional HAM Indonesia dan persetujuan Kanada untuk peningkatan kerjasama dengan Indonesia dalam peningkatan penghormatan terhadap HAM di kedua negara. Kerjasama antar parlemen. Di bidang kerjasama antar parlemen, Indonesia dan Kanada membentuk Kanada-Indonesia Parliamentary Friendship Group pada tanggal 27 April 2019. Kelompok kerjasama tersebut bertujuan meningkatkan kerjasama bilateral terutama dari sisi parlemen serta mendorong lembaga eksekutif kedua negara meningkatkan hubungan ekonomi dalam perdagangan. Pertahanan dan keamanan. Indonesia dan Kanada melakukan kerjasama erat di bidang pertahanan dan keamanan. Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Bapak Syafri Samsudin berkunjung ke Kanada pada tanggal 5-7 Desember 2013 untuk bertemu dengan mitranya Mr. Richard Bevenden dan untuk mengembangkan kerjasama pertahanan dan keamanan yang lebih efektif dengan Kanada. Dialog lintas agama. Dialog lintas agama antara kedua negara telah dilangsungkan 3 kali, yaitu tahun 2007 di Ottawa dan tahun 2008 di Montreal, serta tahun 2013 di Vancouver. Pelaksanaan dialog tahun 2008 dilaksanakan bekerja sama dengan pihak akademisi yaitu Universitas McGill Montreal, Konferensi Kanada and Islam in Asia tahun 2008 yang telah mengangkat premis baru yang mencoba ditegakkan oleh Indonesia dan Kanada, yaitu bahwa Islam dan demokrasi dapat berjalan berdampingan. Kerjasama di fora internasional. Di tingkat regional maupun internasional, pemerintah Kanada dan pemerintah Indonesia saling mendukung terhadap isu maupun keanggotaan di forum regional atau internasional yang menjadi kepentingan bersama. Kemudian hubungan ekonomi. Kerjasama ekonomi Indonesia mencakup berbagai bidang, antara lain investigasi, kerjasama pembangunan, perdagangan, kehutanan, dan pertanian. Investasi. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal, investasi Kanada di Indonesia tahun 2012 mencapai 8,5 juta pada 14 proyek, kemudian naik dari 2011 yang tercatat 2,2 juta pada 12 proyek. Dengan demikian, nilai investasi Kanada di Indonesia pada tahun 2012 naik lebih dari 285% dibandingkan 2011. Kerjasama pembangunan. Bantuan pembangunan Kanada disalurkan oleh Bagian Pembangunan ke Indonesia melalui instansi-instansi terkait seperti Bappenas, Kementerian Keuangan. Kerjasama pembangunan. Bantuan pembangunan Kanada disalurkan oleh Bagian Pembangunan ke Indonesia melalui instansi-instansi terkait seperti Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Agama, dan sejumlah lembaga swadaya masyarakat. Pada tahun 2011 sampai tahun 2012, bantuan pembangunan Kanada ke Indonesia mencapai 47,73 juta yang disalurkan melalui program bilateral dan program multilateral. Kehutanan secara terpisah pada tanggal 31 Oktober 2012 di Jakarta dan tanggal 16 November 2012 di Ottawa telah ditandatangani nota kesepahaman antara Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial. Berdasarkan nota kesepahaman yang dimaksud, tujuan kerjasama adalah yang pertama, meningkatkan kapasitas pelaku di bidang perhutanan sosial, kemudian meningkatkan kerjasama para pemangku kepentingan dan tata kelola hutan berdasarkan pada perhutanan sosial dan prinsip-prinsip serta atribut hutan modal. Kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian hutan, pertanian. Di samping itu, Duta Besar Kanada untuk Indonesia telah bertemu dengan Wakil Menteri Pertanian pada tanggal 12 Januari 2012 untuk membahas peluang kerjasama di bidang pertanian. Pariwisata, langkah pemerintah Kanada untuk mencabut travel warning pada tanggal 11 Februari 2009 sangat berpengaruh terhadap upaya promosi di Kanada.